nama saya Vina Tamburusiana. Nama saya Renti Sapitri Pratami. Di sini kami akan memperlihatkan video tentang teknik budidaya ikan hias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budidaya ikan hias adalah mengumpulkan indukannya dan mengambil anaknya. Berikut cara teknik budidaya ikan. Teknik budidaya ikan hias. Di sini kami akan mengambil teknik budidaya ikan hias koi. Yang pertama, tata caranya adalah pilih indukan yang unggul. Langkah pertama yang paling dalam budidaya ikan koi adalah memilih indukan yang unggul baik jantan dan betina. Selanjutnya, yang kedua, cara membuat kolam ikan koi. Pembuatan kolam untuk ternak ikan koi juga penting untuk diperhatikan agar induknya mampu menghasilkan keturunan yang berkualitas pula. Selanjutnya, jenis-jenis ikan hias ini pada dasarnya mampu beradaptasi dengan mudah di lingkungan manapun. Yang ketiga, siapkan media sebagai tempat bertelur. Kamu perlu menyiapkan media sebagai tempat telur bagi ikan koi. Beberapa langkahnya adalah menyiapkan tali rafia maupun ibu dan sebilah bambu. Tancapkan bambu tersebut pada kolam untuk dijadikan penyangga, lalu rekatkan tali rafia tersebut pada bambu. Proses pemilihan ikan koi. Pemilihan adalah proses mengawinkan ikan agar bisa menghasilkan bibit. Tidak sulit sebenarnya cara pemilihan ikan koi, tapi langkah-langkahnya tetap perlu diperhatikan dengan siapkan indukan jantan sebanyak 3-5 ekor. Guna mengantisipasi adanya indukan tidak sehat, masukkan induk betina dulu ke kolam sekitar jam 4 sore. Lalu tunggu sekitar 3-5 jam sebelum masukkan indukan jantan. Umumnya proses pemindahan akan terjadi di saat tengah malam. Telur ikan koi nantinya akan menempel di kakaban dan terlihat di pagi hari. Kemudian setelah proses pemijahan selesai, pisahkan kedua indukan dari kolam agar telur tidak dimakan dan dapat menetas. Selanjutnya, 5 hal-hal yang perlu diperhatikan saat menetaskan telur ikan koi. Yang pertama, pastikan air berada pada suhu 27-30 derajat. Yang kedua, kakaban perlu terendam air sehingga telur bisa menetas dengan baik. 3. Biasanya telur bakal menetas dalam kurun waktu 4-8 jam. Yang keempat, hindari langsung memberi pakan saat larva ikan koi telah muncul paling tidak selama 3-5 hari karena masih ada cadangan makanan dari telur tersebut. Yang kelima, pasca 5 hari berselang, berikan pakan hidup pada larva ikan koi seperti kutu air. Yang keenam, saat koi telah tumbuh sampai ukuran 1,5 cm, ganti pakan dengan cacing sutra. Pemisahan anak larva ikan koi. Setelah ikan mulai membesar, kita perlu memindahkannya ke kolam terpisah antara anaknya dan larva. Ikan koi baru bisa dipindahkan ke kolam atau ke akuarium. Ikan dewasa saat berusia paling tidak 3 bulan agar bisa tumbuh dengan baik. Batasi jumlah ikan koi dalam kolam. Jangan meletakkan terlalu banyak ikan koi di dalam satu wadah hanya demi bisa mendapatkan untung lebih besar. Pastikan dalam kolam berukuran 3x4 meter dan kedalaman sekitar 60 cm. Jumlah ikan koi tidak lebih dari 250 ekor. Jika jumlahnya terlalu banyak, pertumbuhan ikan akan terhambat dan menurunkan kualitas dan berimbas pada daya jual yang rendah. 8. Pastikan kualitas air terjaga.
Pastikan air sirkulasi udara yang lancar pada kolam agar airnya tidak gampang kotor dan keruh. Lambat laun, kolam ikan koi akan semakin keruh sebab kotoran yang dikeluarkan, jadi harus sering diganti. Selanjutnya 9. Kadar keasaman pada kolam. Kita juga harus memastikan kadar keasaman air pada kolam terjaga. Baiknya, tingkat keasaman pada kolam ikan koi adalah 6,5 hingga 8,5. Terakhir, lamanya waktu pemanen ikan koi. Ikan koi pada dasarnya sudah bisa dipanen saat melewati proses pemindahan ke kolam ikan koi dewasa. Tapi kita harus memastikan bahwa proses pemeliharaannya terjaga demi kualitas ikan yang bagus dan unggul. Untuk usia pemanennya adalah hingga sekitar 3-5 bulan. Audio Jungle.